Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini akan belajar tentang kecerdasan artifisial, yaitu kecerdasan buatan. Kalian dituntut di era globalisasi ini untuk belajar dan berpikir secara cepat. Di antaranya yaitu menggunakan alat. Salah satunya alat yaitu nanti sampai ketemu namanya ChatGPT. Terus ketemu Gemini, ketemu lagi Google Colab, ketemu lagi namanya Theo dan sebagainya. Tujuan akhir dari pembelajaran ini nanti sampai disuruh bikin video full AI. Jadi berapa durasinya itu terserah nanti kereta yang menggunakan. Yang pasti nanti ini dilakukan secara kelompok. Kedepannya kalian bisa bikin secara individu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang. Hari ini kita akan belajar ChatGPT dan yang lainnya. Tentunya nanti harapannya sampai bisa belajar dengan lebih termotivasi, lebih semangat. Jadi harapannya ini nanti sampean bisa belajar mata pelajaran apapun, bisa minta bantuan kecerdasan artifisial, entah itu ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Namun harapan saya secara etika sampai harus tahu bahwa ini adalah alat, bukan tujuan. Misal nanti ada pelajaran PPKN, ada pelajaran sejarah, atau pelajaran matematika, sampai bisa menggunakan ChatGPT. Tapi ini gunakan yang terakhir. Setelah sampai diskusi sama temannya nggak bisa semua satu kelompok, atau sampai lagi Google. Hasil karya ChatGPT ini bisa sampai akili sebagai hasil karya sampean dengan syarat ada proses editing, ngedit. Contoh di pelajaran matematika misal 3x plus 5 sama dengan 7. Di ChatGPT langsung ketemu di sini x sama dengan berapa? 2/3. Nah, ini hasil karya ChatGPT. Tapi ini bisa jadi karya sampean kalau ada proses editing di sini. Apa? 3x sama dengan 7 dikurangi 5. 3x sama dengan 2. X sama dengan 2/3. Nah, ini merupakan hasil karya sampean, bukan hasil karya ChatGPT. Termasuk nanti ketika sampean disuruh Pak dari atau guru yang lain bikin naskah, itu juga adakan proses editing di situ. Selipkan, insert, misal adegan ditambahi adegan beberapa adegan, ditambahi atau dikurangi, atau apapun, pokoknya tidak plek miliknya ChatGPT. Harapannya seperti itu.
Ya, mulai tahun ini pelajaran ChatGPT itu merupakan pelajaran yang disarankan oleh kementerian untuk kelas 10 wajib ada pelajaran kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Tapi untuk yang kelas 2 dan kelas 11 dan kelas 12 ini merupakan pelajaran pilihan, boleh dilaksanakan boleh tidak. Seperti pelajaran yang di listrik itu adalah bahasa Jepang. Boleh. Terus di samping ada di situ konten Pak Tri itu ya. Terus ada lagi Pak kelas 11. Pelajaran sampai kelas 11 pilihan mapel pilihan untuk broadcast. Mapel pilihan broadcast. Enggak ada. Yang lain apa pelajaran ini? Konten kreator. Yang di listrik apa? Bahasa Jepang. Terus yang di elektro ada. Nah, pelajarannya apa? Running text. Bikin tulisannya berjalan itu. Oke. Di pembelajaran kecerdasan artifisial di situ salah satunya adalah yaitu apa? Ini kan ChatGPT ini gunanya apa? Tanya-tanya, membantu manusia. Jadi kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan ini membantu kalian, bukan tujuan. ChatGPT tidak bisa suruh jawab, aku ke orang duit, ya udah bisa jawab. Mungkin jawabannya hanya berupa tulisan. Bukti uangnya nggak ada, ya udah ibumu, ya bapakmu, nenek, minta uang. Tapi kalau sampai tunjukkan, misal dia ceritakan proses atau sejarah perjuangan di Ponorogo, dia akan jawab. Nah, di ChatGPT ini semakin sering sampai gunakan, semakin pintar. Karena apa? Dia sudah merekam beberapa perintah. Termasuk juga di situ ada insert. Saya kepingin naskah yang model seperti ini. Nah, naskah itu sama kasih contoh. Contoh yang sudah ada itu sama foto atau sama kaitkan jadi dokumen. Nanti sama dibuatkan seperti itu. Tidak lepas dari itu. Termasuk juga nanti ketika sama bikin PowerPoint presentasi materinya sama insertkan, dia tidak melebar kemana-mana. Jadi misal di situ tentang PPKN misalnya sama pelajarannya PPKN apa? Atau matematikanya di situ ada persamaan linear, sama insertkan materi persamaan linear. Setelah itu sama suruh buatkan saya PowerPoint atau media presentasi tentang persamaan linear. Nah, persamaan linear kan ada dua variabel, ada 3 variabel. Nah, itu sama tentukan. Nanti sama dibuatkan. Pak, saya pingin 5 slide. Ya tulis di situ. Saya buatkan PPT 5 slide. Sama akan dibuatkan 5. Bikinkan 10, nanti dibuatkan 10 sesuai dengan perintah. Perintah itu namanya prompt. Semakin pintar sampai bikin prompt, semakin dia paham, semakin detail. Nah, coba kita pakai ChatGPT, mudah-mudahan yang HP yang bisa digunakan. Apa saja yang digunakan untuk pembelajaran ini? 1, ada komputer, ada HP yang semuanya harus terkoneksi dengan internet. Jadi modal utama internet. Nah, di pelajaran ini terbungkus dalam bentuk coding. Coding itu apa sih? Coding itu mengkode-kodekan. Kalau pramuka itu ada namanya sandi, Morse dan sebagainya. Termasuk pioneering itu juga termasuk coding. Oh, kalau
mau bikin kaki 3 itu tali temalinya harus pakai apa, itu coding. Nah di TK itu juga ada coding, menyusun balok. Tolong balok ini disusun dari besar ke kecil. Ya, ini sekarang itu masih ada kalau pas ada tanggapan itu ya. Terus ada lagi codingnya Pak. Di sini ada misal box buah-buahan, box hewan, terus box tumbuhan. Waktu di SD lah atau di TK, sama suruh mengumpulkan benda-benda yang sudah campur baur, disuruh menggunakan yang hewan masukkan boxnya hewan, yang tumbuhan masukkan boxnya tumbuhan. Nah, ini namanya kita coding. Kejelasan dalam perintah itu menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau tidak disampaikan, nanti tolong dimasukkan sesuai dengan boxnya. Kalau tidak ada perintah itu, anak akan ngawur. Sama dengan namanya pas balik tadi. Tolong balik sesuai dengan kelasnya. Paling 1 buah sih boleh kan. Tolong yang tidak memakai atribut nomor silakan ke depan. Ini juga mengkode perintah. Perintahnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberi perintah. Oke, kita coba masuk ke web. Ada yang pakai web, ada yang pakai aplikasi, silakan. Kita coba semuanya saja. Nanti silakan masukkan ke grup. Saya punya ChatGPT, kita gunakan ChatGPT. Oh, ini lancar ini. Nah, sekarang kita bikin puisi tentang keindahan sekolah. Ini tanpa ada arsip yang dimasukkan ya, tanpa arsip yang dimasukkan. Di sini ada misal buatkan puisi tentang keindahan sekolah. Sudah, ini ada tanda upload, tanda perintah, jalankan perintah. Langsung boleh diajak, boleh kasih perintah. Dalam waktu beberapa detik sampai sudah dibuatkan. Inilah yang membantu kalian nanti. Kalau sampai ini, saya yakin kalau saya tidak mau males karena apa? Tidak muncul idenya. Saya itu biasanya idenya itu muncul kalau malam hari pas sambil ngopi. Ya udah nggak bisa dipaksa, karena ide itu muncul saat itu. Makanya saya kalau masih tugas, saya tunggu jawabannya sampai jam 23:59. Harapan saya sampai pulang punya ide untuk jawab, minimal untuk temannya. Atau hasil karyanya teman diedit, dikreasi. Nah, di sini sama dibuatkan langsung keindahan sekolahku. Judul akan menyesuaikan. Nah, di sini berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Ini mau saya buatkan versi pantun sampai ditawangi. Berarti yang atas ini bukan pantun. Nah, kalau saya menjawab iya, dibuatkan. Iya. Kok pinter sana jawabnya. Lah, saya coba baca yang keras. Ke taman bunga di waktu pagi, indahnya harum mewangi. Sekolah tempat kami berbagi ilmu dan tawa tiap hari. Kami kalau bikin yel-yel hanya bilang cakap itu cok, nggak usah cek nanti nggak ada kata sulit untuk bikin puisi. Nah, bedakan dengan yang ini. Ketika saya buat puisi dengan sekolah SMK Negeri 1 Bangil, ada SMK Negeri 1 Bangil kan? Buatkan puisi tentang keindahan sekolah SMK Negeri 1 Bangil. Nah,
akan muncul keindahan SMK Negeri 1 Bangil. Identitasnya akan muncul. Di Kota Bangil, Kediri, Medan. Semakin pintar sampai bikin prom, bikin perintah, maka hasilnya semakin bagus, semakin spesifik. Apakah dengan perintah yang sama, HP 1 dengan yang lain apa menghasilkan hasil yang sama? Belum tentu. Jadi belum tentu sama. Karena apa? Di memori HP sampai memori internal yang eksternal ataupun rekaman web Google yang ada di HP kalian antara HP yang satu dengan yang lain, karena yang satu dengan TikTok, yang satu dengan YouTube, yang satunya ML, satunya senang dan sebagainya, itu mempengaruhi gitu ya. Ketika sampai senang Mobile Legends, terus sampai minta puisi tentang Mobile Legends, beda dengan mereka yang nggak pernah main Mobile Legends. Artinya apa? Ya HP, kecuali HP-nya direset semua, reset bareng gitu ya. Apakah itu cerminan nanti hasilnya sama? Belum tentu juga, karena tipenya beda, mereknya beda, memori yang digunakan baik ROM dan RAM-nya juga beda. Ini mempengaruhi hasil. Apalagi kalau di HP sama sudah pernah beberapa kali dikasih ROM, hasilnya juga beda. Contoh kecil ini. Saya bikin yang sama, perintahnya sama, dengan HP laptop yang sama. Apakah hasilnya nanti sama? Suruh buat perintah baru. Perintahnya sama. Buatkan puisi tentang keindahan sekolah SMK Negeri 1 Bangil. Apakah hasilnya sama? Tidak sama. Yang tadi apa? Di Kota Bangil, Kediri, Medan. Yang ini di jantung Bangil sekolahku berdiri. Tidak. Dalam satu HP, dalam satu komputer, dengan prom yang pertama, dengan prom yang kedua, meskipun promnya sama, hasilnya beda. Makanya di sini, di ChatGPT ini, di kecerdasan artifisial ini, harapannya dengan apa ya? Dengan perintah ilmu yang sama, itu menghasilkan cara yang berbeda, langkah yang berbeda, meskipun hasilnya sama. Contohnya gini, ketika ada perintah, anak-anak hari ini kita mau ke alun-alun Bangil, perintahnya seperti itu. Nggak usah tanya, jalani saja. Katanya GPT, Pak, wisata kemana? Jalani aja. Ada yang lewat selatan, ada yang lewat utara. Lewat utara pun beda. Dari Seko itu ada yang ke perempatan Kajilman, ada langsung belok ke selatan, ada yang ke barat lagi, lewat baratnya lagi. Ada yang mampir mau ke MTS karena ada temannya yang harus dijemput. Akhirnya hasilnya bisa GPT juga seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bisa membantu ya? Nah, jadi harapan saya nanti di semua pelajaran akan bisa minta bantuan ChatGPT. Di Bapak Ibu Guru sudah saya sampaikan bahwa nanti jangan salahkan muridnya kalau jawab pakai ChatGPT. Bagaimana caranya guru bisa menarik kreativitas dari siswa, yaitu dari presentasi, menjelaskan, maka mengedit hasil karya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada. Coba kita lanjut. Bikin naskah. Temanya penjelajahan, kita ambil satu pembuka. Buatkan naskah video pendek durasi 1 menit. 1 menit itu sudah lama loh ya. 1 menit itu kalau subnya maksimal 9 detik, berarti sudah butuh berapa sub? Minimal 63 detik.
minimal 7 sub. Buatkan naskah video pendek durasi 1 menit beserta dialognya. Durasi 60 detik karena 1 menit. Ya, judulnya indahnya SMK Negeri Katubangil karena di sini tidak saya jelaskan. Misal, berarti tentang masih nyambung dengan tadi indahnya SMK Negeri Katubangil. Kalau di sini saya rubah, misal ini sudah adegan, nah ini itunya voice focus ya. Ini terus adegan 2, adegan 1, adegan 3, adegan 4, 5 dan seterusnya. Kalau saya rubah jadi buatkan tentang, misal tentang petualangan pramuka. Judulnya sudah beda. Petualangan pramuka durasi 60 detik, dialognya. PO itu tak sih? Narasi ya, narator. Ya, dialog di depan, omongan di depan. Nah, itu. Pagi yang cerah, awal petualangan pramuka dimulai. Boleh berupa perintah, boleh berupa dialog awal, boleh berupa narator di sini. Sampai nanti bunyinya itu ya seperti ini. Kalau di berupa di materi sudah saya bilang ini, materi ini nanti kalau anak akan menggunakan itu tidak digunakan kalau digunakan. Kalaupun itu harus dirubah, mohon nanti bimbingannya untuk menyesuaikan keinginan yang dibutuhkan. Jadi tujuan yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah jelas saja. Musik latarnya ini, kameranya pakai apa? Oh, shot, close up, tracking, satu derajat. Apakah tracking itu harus tracking aja? Enggak, itu harus ada mungkin tambahan tracking, mungkin zooming, mungkin begitu juga ada proses selain zooming, maju mundur mengikuti apa? Oh, mengikuti follow ya, follow. Tracking itu mengikuti ya, karena kita tidak punya pedestal, udah kita pakai alat yang lain. Mau saya buatkan versi storyboard dalam bentuk visual, kotak-kotak seperti komik, misal. Udah jawab aja kalau ya, apa kulitnya gitu ya. Biar dia mikir. Nah, termasuk nanti gambar ya. Karena kalau tidak punya ide membuatkan gambar, ini akan story film saya bikinnya gambar, setelah itu potong-potong tempel sebagai laporannya. Tapi saya harus lebih ya, sebetulnya saya harus butuh bisa apa pelajaran informatika. Informatika sama harus paham dengan Office. Office-nya ada Word, ada PowerPoint, ada Excel itu penting. Nah itu nanti akan kita ditanyakan ya tidak. Nah ini butuh waktu lama karena harus menggambar. Dipengaruhi oleh RAM kalau habis. Yang kedua internet. Kalau internetnya tembus ya akan oke, sampai situ kita tunggu sampai muncul. Ini baru saya coba dulu. Biasanya suara kali khawatir. Betul, coba.
artifisial ini sangat membantu orang lain, membantu siswa, membantu guru untuk melaksanakan pekerjaannya, memudahkan pekerjaannya. Dengan catatan itu harus ada proses editing, sehingga ini merupakan hasil karya sampean. Kalau sampai biarkan hasilnya, berarti hasilnya hasil karya cat editing. Makanya harus ada proses. Oke, pagi ini pembelajaran sudah selesai. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang beberapa aplikasi tentang kecerdasan artifisial. Itu kita nanti akan belajar bagaimana cara bikin video yang aneh di dunia maya itu, hampir beberapa hasil karya kecerdasan artifisial, termasuk pengisi suara. Itu ada apa, video-video yang suaranya datar, nggak ada suara marah dan sebagainya, itu mungkin termasuk hasil karya dari kecerdasan artifisial. Termasuk sampai nanti promo tidak harus pakai suaranya sendiri, pede aja dengan apa yang dikaryakan. Nggak bisa tanya temannya, nggak bisa tanya pada web, ada YouTube, ada